warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah pengajian tarjih Sivitas Akademika UMS, alhamdulillah jumpa lagi di pagi hari ini Selasa 21 September 2021 tepat dengan 14 Safar 1443 Hijriah. Kita alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk ngaji kajian rutin tarjih segenap Sivitas Akademika UMS. Dan juga ini tidak lupa disiarkan langsung di berbagai tempat. Ya, kalau kemarin saya lihat ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari berbagai tempat, insya Allah. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa menyimak dengan lebih baik kajian tarjih yang akan disampaikan oleh beliau, guru kita Ustadz Dr. Samsul Hidayat. Pagi ini akan membahas fatwa tarjih Muhammadiyah tentang al-mahramat. Ya. Al-mahramat artinya wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang sering kita dengar itu mungkin ada satu hal yang kurang pas ya. Sering punya muhrim, ya, itu mahram gitu ya. Dan mahram, kalau mahramat itu artinya wanita yang dilarang dinikahi, yang haram dinikahi. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada beliau, Ustadz Dr. Samsul Hidayat, untuk menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, kemudian nanti 15 menit untuk tanya jawab. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya, dan seluruh pemirsa TV-mu, TV Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim, bermuajahah, meskipun secara online ya, secara daring ya. Tapi alhamdulillah dengan daring ini justru kita bisa berkumpul dalam jumlah yang lebih besar. Bahkan dari mana-mana bisa hadir menyaksikan atau mengikuti kajian yang kita laksanakan. Mungkin saudara-saudara kita dari berbagai daerah ya, dari Jawa, luar Jawa, Jawa dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan seterusnya. Ya, tadi sudah disebutkan pada pagi hari ini kita akan membahas fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang al-mahramat. Al-mahramat atau wanita-wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki, tentunya begitu ya. Istilah yang sering kita dengar itu muhrim. Itu istilah yang tidak tepat. Muhrim itu artinya orang yang sedang berikhram. Ya. Jadi kalau muhrim artinya orang yang sedang berikhram. Apakah itu ikhram untuk haji atau ikhram untuk umroh, kemudian memakai pakaian ikhram, niat untuk ikhram, dan itulah orangnya namanya muhrim.
Tapi kalau orang atau wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki karena sebab-sebab tertentu nanti akan kita lihat dalam fatwa tarjih tersebut, dan tentu dengan dalil-dalilnya, itu istilahnya adalah al-mahram, ya, mahram. Jadi bukan muhrim tapi mahram. Nah, karena banyak jamak menjadi mahramat. Ya. Nah, fatwa ini disampaikan oleh Majelis Tarjih karena adanya pertanyaan dari seorang warga Muhammadiyah di daerah Bangkinang. Saya kira Bangkinang itu di Sumatera atau di Riau, ya. Ya, jadi beliau menanyakan siapa yang termasuk mahramnya. Ya, tapi karena dia belum tahu siapa yang termasuk muhrim bagi dirinya. Jadi yang benar adalah mahram, bukan muhrim. Ya. Mahram atau seorang wanita itu tidak boleh dinikahi, itu ada beberapa sebab, ya. Ada beberapa sebab. Ya. Jadi kalau definisinya mahram artinya perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak saudara dekat atau kerabat, jadi karena keturunan, karena persusuan, atau karena hubungan perkawinan atau pernikahan, sehingga tidak boleh menikah di antara keduanya. Nah, definisi tersebut di atas, yaitu yang saya sebutkan tadi, perempuan atau laki-laki yang masih termasuk sanak kerabat dekat karena keturunan, persusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah antara keduanya, itu disebabkan oleh 3 hal. Ya. Yang pertama adalah sebab keturunan. Sebab keturunan. Nah, dalam hal ini Majelis Tarjih merujuk kepada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Ini ayat yang berada di akhir juz 4 menuju juz 5, ya. Jadi Allah mengatakan diharamkan atas kamu untuk mengawini, menikahi. Yang pertama adalah ibu-ibumu. Jadi ibu itu termasuk mahram, anak-anak perempuanmu mahram juga, ya. Saudara-saudaramu yang perempuan, ya. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, yaitu bule dari bapak, ya. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, bule dari ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Keponakan perempuan dari saudara perempuan.
ibu-ibumu yang menyusui kamu. Jadi ibu susu ya. Ibu susu termasuk mahram. Saudara perempuan sepersusuan. Nah, jadi kita menyusu kepada satu ibu ya. Jadi laki-laki menyusu kepada seorang ibu, perempuan juga menyusu kepada seorang ibu. Jadi ibu susunya sama, maka itu adalah saudara sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan. Ibu istrimu berarti mertua dari mertua dari istri tadi ya. Ibu istrimu atau mertuamu. Anak-anak istrimu yang di dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Jadi anak-anak tiri dari istri, tapi istri itu sudah dicampuri. Akan tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri kamu itu dan kemudian kamu sudah menceraikannya, maka tidak berdosa kamu mengawini anak-anaknya. Jadi kalau seorang beristri, istri tadi punya anak, ya, kemudian belum bercampur, belum jima, belum bersetubuh, kemudian menceraikan istrinya, maka anak-anak dari bekas istri yang belum dicampuri tadi boleh dinikahi. Dan diharamkan pula bagimu istri-istri anak kandungmu. Berarti menantu perempuan ya. Itu tidak boleh dinikahi oleh mertuanya. Maka disebutkan ini maka tidak dan menghimpun dalam satu perkawinan dua perempuan yang bersaudara, dan menghimpun dalam satu perkawinan dua perempuan bersaudara. Jadi kita tidak boleh menikahi sekaligus kakak beradik. Nah, perempuan kakak beradik tidak boleh. Illa ma qad salaf ya, illa ma qad salaf, kecuali telah terjadi di masa lampau. Artinya salah satu dari dua bersaudara tadi sudah tidak menjadi istrinya ya. Jadi dia menikahi kakaknya, kemudian kakaknya tadi meninggal atau cerai, maka dia boleh menikahi adiknya ya. Tapi kalau menikah sekaligus tidak boleh. Maka wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ini adalah muhrim atau mahram ya, bukan muhrim ya. Mahram karena keturunan ya. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang-orang yang termasuk mahram, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi karena sebab keturunan, ada 7 golongan. Yang pertama adalah ibu. Yang kedua anak perempuan, anak perempuanmu. Menikahi anaknya yang nggak boleh ya. Yang ketiga saudara-saudaramu yang perempuan atau saudara perempuan ya. Jadi adik perempuan, kakak perempuan tidak boleh ya. Saudara-saudara ayahmu yang perempuan, berarti itu adalah bule dari bapak, bule dari jalur bapak. Saudara ibumu yang perempuan, bule dari jalur ibu. Bule itu bibi ya. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Dan yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Jadi itu dari unsur
keturunan. Yang kedua, mahram sebab persusuan, sebab susuan. Jadi kalau yang pertama tadi karena keturunan, yang kedua karena persusuan. Mahram yang disebabkan oleh persusuan ini ada 3 golongan. Sama seperti mahram sebab keturunan tanpa pengecualian. Ini adalah pendapat yang dipilih dan ditahqiq oleh Al-Hafidh Imaduddin Ismail Ibnu Katsir ya dalam kitab Ibnu Katsirnya. Ya. Jadi mahram sebab susuan ini juga didasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah la tahillu li yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minan nasab hiya bintu akhi minar rodo'ah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang putri Hamzah, ia tidak halal bagiku. Darah susuan mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh darah keturunan. Dan dia adalah putri saudara sepersusuanku. Di Hamzah itu saudara putri sepersusuan dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menyebutkan secara khusus 2 bagian mahram sebab susuan, yaitu yang tadi sudah kita baca dalam An-Nisa ayat 23, yaitu ibu-ibu yang menyusui kalian. Jadi ibu susu itu termasuk mahram. Kemudian juga saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan sepersusuan. Nah, di sini memang kalau kita baca dalam kitab yang lain, ya, misalnya di dalam kitab tafsir termasuk Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan juga ada di dalam tafsir Kementerian Agama, saudara sepersusuan itu yang kemudian menjadi mahram itu apakah asal sekali menyusu, ya, sekali menyentuhkan bibir di puting susu seorang ibu, apakah itu sudah langsung dianggap mahram? Nah, di situ ada perselisihan. Yang pertama, tidak ada ukuran berapa kali dia harus menyusu kepada seorang ibu, tapi ada yang membatasi minimal 3 kali menyusui, maka itu sudah termasuk mahram. Tapi ada yang tadi tidak membatasi, pokoknya sudah menyusu kepada seorang ibu, ya sudah, dia adalah mahram. Maka lebih baik hati-hati di sini. Di ibu susu dan saudara sepersusuan. Kemudian mahram yang ketiga, mahram yang disebabkan oleh perkawinan. Mahram yang disebabkan oleh perkawinan ini ada 6 golongan, yaitu yang pertama ibu dari istrimu, yakni mertua. Ini ada dalam An-Nisa yang tadi 23. Kemudian istri anak kandungmu atau menantu, itu juga ada di dalam An-Nisa ayat 23. Kemudian dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Jadi anak tiri yang kita asuh, yang diasuh, ya, anak tiri yang diasuh dari istri yang telah dicampuri. Nah, di sini Majelis Tarjih memberikan catatan. Menurut jumhur ulama,
termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaan seseorang mempunyai hubungan mahram dengannya. Jadi meskipun di dalam ayat itu dikatakan dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri. Nah, maka majelis merujuk juga pendapat jumhur bahwa anak-anak tiri dari istri-istri yang tadi yang sudah dicampuri, meskipun tidak dalam pemeliharaannya, maka anak-anak tiri itu juga termasuk memiliki hubungan mahram, artinya dilarang dinikahi. Anak tiri menjadi mahram jika ibunya telah dicampuri. Tapi jika ibunya belum dicampuri dan kemudian ibunya tadi diceraikan atau cerai, atau mungkin cerai mati, wafat ya, tapi belum dicampuri, maka dibolehkan untuk menikahi anak-anaknya tadi setelah bercerai dengan ibunya ya. Sedangkan ibu dari seorang perempuan yang dinikahi menjadi mahram hanya sebab akad nikah, walaupun si putri belum dicampuri. Kalau sudah akad nikah, maka si ibu haram dinikahi oleh yang menikahi putrinya. Jadi kalau mertua itu ya tetap haram meskipun putrinya belum dicampuri. Tapi kalau tadi anak tiri kalau ibunya belum dicampuri kemudian cerai dari suaminya tadi, maka suaminya tadi boleh menikahi anak-anak tiri dari mantan istrinya yang sudah diceraikan selama belum dicampuri. Ini catatan dari majelis berkaitan dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Sehingga kalau belum dicampuri maka boleh tadi ya. Kemudian yang keempat dari golongan mahram yang disebabkan oleh perkawinan itu adalah dan janganlah kamu mengawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, yaitu kita tidak boleh, laki-laki tidak boleh menikahi ibu tiri ya. Ibu tiri yang sudah diceraikan oleh ayahnya, maka anak dari ayah tadi tidak boleh menikahi ibu tirinya. Ini didasarkan kepada An-Nisa ayat 22. An-Nisa ayat 22 bunyinya, ini ayat sebelum yang 23 tadi. Wala tangkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Memang di dalam ayat itu ada lanjutannya juga illa ma qad salaf. Dalam tafsir dijelaskan ya, illa ma qad salaf, kecuali kejadian yang masa lampau, yaitu masa sebelum diharamkannya ini. Jadi dulu pernah dihalalkan, pernah dibolehkan ya, seorang anak menikahi bekas ibu tirinya ya, artinya bekas ibu tiri itu artinya ibu tiri tadi sudah diceraikan oleh ayahnya ya. Sudah diceraikan oleh ayahnya, maka anak dari suami tadi boleh menikahi ibu tirinya tadi yang sudah dicerai oleh ayahnya. Nah, dengan turunnya ayat ini maka berubah hukumnya. Wala tangkihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jadi seorang anak tiri tidak boleh menikahi ex ibu tirinya ya, bekas ibu tirinya yang telah diceraikan oleh ayahnya ya. Nah, di dalam ayat itu disebutkan bahwa seorang anak tiri menikahi ibu tirinya adalah perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji.
Itu bisa dibaca nanti di dalam An-Nisa ayat 22 ya. Nah, dalam hal ini Rasulullah SAW menguatkan, jadi untuk kemahroman tentang disebabkan oleh perkawinan, yaitu wa an tajma' bainal ukhtain, dan janganlah kamu mengumpulkan ya, dalam suatu perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Nah, dalam ini Rasulullah menguatkan untuk melarang menghimpunkan dalam perkawinan antara perempuan dengan adiknya atau kakaknya, dua saudara perempuan, kakak beradik. Nah, dikuatkan oleh Rasulullah, yaitu mengumpulkan perempuan dengan bibiknya, dengan buliknya. Jadi perempuan dengan bibiknya dari jalur ibu. Nah, itu tidak boleh ya. Menikahi seorang perempuan sekaligus menikahi bulik dari perempuan itu. Ya. Bulik dari perempuan itu dari jalur ibu. Dan juga menghimpun antara perempuan dengan bibiknya dari jalur ayahnya. Jadi ini hadis ini merupakan bayan tasyri' ya. Jadi penjelas untuk menetapkan hukum baru ya. Hukum baru yang tidak ada di dalam ayat tersebut. Jadi dalam hadis ini seseorang tidak boleh melakukan perkawinan dalam satu pernikahan ya. Dalam satu pernikahan yang mengumpulkan seorang perempuan dengan bulik dari ibunya atau dari bulik dari jalur ayahnya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Di sini ammah itu bulik dari jalur ibu, ammah ya. Jalur bapak ya. La yujma'u, tidak boleh mengumpulkan seorang laki-laki bainal mar'ah, antara wanita yaitu istrinya, wa ammatiha, dan bulik perempuan ya, buliknya dari jalur ayahnya. Jadi tidak boleh mengumpulkan menikahi seorang perempuan dan sekaligus menikahi buliknya perempuan tadi dari jalur ayahnya. Wala bainal mar'ati, dan juga tidak boleh mengumpulkan atau menikahi perempuan tadi dalam satu pernikahan dengan buliknya dari jalur ibunya. Kholah itu ya, kholah itu bulik dari jalur ibu. Itulah perbedaan bahasa kita ya, bahasa Al-Quran, bahasa hadis dengan bahasa kita, bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia ya bulik dari jalur bapak ya bulik, dari jalur ibu juga bulik, namanya sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Al-Quran dan As-Sunnah, itu bulik dari bapak namanya amah, bulik dari ibu namanya kholah, aman dari bapak namanya ami, amah ya dan paman dari jalur ibu namanya khol ya, khol. Jadi namanya beda-beda. Nah, kemudian mahram disebabkan oleh perkawinan adalah yang berikutnya adalah, yaitu yang keenam, diharamkan juga bagi kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami. Jadi artinya kita laki-laki tidak boleh menikahi perempuan
yang sedang terikat dengan perkawinan, ya, perkawinan dengan laki-laki lain. Jadi tidak boleh menikahi wanita yang sedang bersuami. Itu ayatnya ayat 24 An-Nisa, awal juz 5. Wal muhsanatu minan nisa. Wal muhsanatu minan nisa. Muhsan itu artinya wanita-wanita yang bersuami, ya. Wanita-wanita yang bersuami itu termasuk al-mahramat, ya, yang tidak boleh dinikahi. Nah, mahram yang disebabkan oleh keturunan itu sifatnya abadi. Jadi mahram yang disebabkan oleh keturunan itu kemahramannya berlaku terus-menerus, berlaku abadi. Begitu juga mahram yang disebabkan pernikahan. Ya, jadi mahram jalur keturunan, jalur persusuan, dan jalur pernikahan itu bersifat abadi. Kecuali, ya, dikecualikan yang karena pernikahan itu, kecuali menghimpun dua perempuan bersaudara. Jadi menghimpun perempuan dengan bibinya, menghimpun dengan adiknya tadi, ya, adiknya menghimpun dengan bibiknya dari jalur bapak maupun jalur ibu. Bila salah satu meninggal, maka boleh menikah dengan yang lainnya. Karena bukan menghimpun, ya, karena bukan menghimpun dalam keadaan sama-sama masih hidup. Maka Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, ya, beliau menikahi anak Rasulullah yang pertama namanya Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat. Jadi sebelumnya beliau menikahi Ruqayyah, kemudian setelah Ruqayyah wafat beliau menikahi Ummu Kulsum, jadi menikahi adiknya. Kedua-duanya adalah anak Rasulullah. Nah, kalau dinikahi bareng-bareng Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu tidak boleh. Maka seperti dalam ayat tadi, wa an tasma' bainal ukhtaini. Jadi perempuan-perempuan yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, ada yang sifatnya abadi, namanya tahrim mu'abbad. Nah, tahrim mu'abbad. Nah, jadi mahramnya, status mahramnya itu abadi, tidak bisa berubah. Yaitu yang jalur keturunan dan jalur persusuan. Jalur pernikahan ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Yang abadi tadi misalnya mertua, menantu, itu abadi. Yang tidak abadi tadi mengumpulkan dua saudara. Jadi kalau salah satunya wafat, ya, atau cerai, maka boleh menikahi satunya lagi, adiknya atau buliknya juga boleh tadi, ya. Jadi kalau mengumpulkan tidak boleh, ya, kalau mengumpulkan tidak boleh. Nah, adapun perempuan-perempuan yang selain dari golongan tersebut di atas, ya, tidak termasuk al-mahramat, maka perempuan-perempuan itu adalah halal untuk dinikahi oleh seseorang, ya. Maka Allah mengatakan, wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu min amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, ya, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Artinya
laki-laki boleh menikahi perempuan selain dari golongan-golongan yang diharamkan tadi ya. Jadi dari golongan keturunan dan persusuan itu ada, dari golongan keturunan itu ada 7 ya, ada 7. Kemudian dari susuan ada 2. Kemudian dari perkawinan itu ada 6 ya, ada 6 ya. Ada 6, dan di antara 6 di dalam perkawinan itu ada yang sifatnya muakkad dan muabbad ya. Secara umum muabbad ya. Tapi ada pengecualian yang menjadi muakkad, yaitu tadi kalau seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikahi adiknya atau kakaknya dari istrinya tadi. Tapi ketika istrinya itu sudah dicerai atau wafat, ya, maka dia boleh menikahi kakaknya atau adiknya. Jadi ipar, ya, kakak ipar atau adik ipar itu mahram, tetapi mahram muakkad namanya. Mahram karena perkawinan dan sifatnya adalah sementara, sifatnya tergantung waktu tertentu. Jadi kalau kakak ipar atau adik ipar menjadi boleh dinikahi kalau istrinya tadi mungkin wafat atau dicerai. Tapi biasanya kalau cerai kemudian menikahi kakaknya atau menikahi adiknya itu kan sesuatu yang kurang etik ya, kurang etis ya. Tapi kalau mungkin istrinya itu meninggal kemudian menikahi kakaknya atau menikahi adiknya, itu suatu hal yang wajar. Tapi yang jelas itu termasuk tahrim muwaqqat ya, tahrim muwaqqat. Jadi mahramnya tergantung kepada waktu tertentu ya. Tadi apabila istrinya sudah wafat maka boleh. Nah, kemudian tadi ada juga yang anak tiri ya, anak tiri. Ada anak tiri yang diharamkan untuk dinikahi karena ibunya atau ya ibunya, jadi istri dari laki-laki tadi sudah dicampuri ya. Tapi kalau belum dicampuri kemudian istri itu dicerai, maka anak-anak perempuannya boleh dinikahi ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Ini adalah hukum yang perlu kita ketahui ya. Mahram itu seperti apa? Dan saudara sepupu itu mahram atau bukan? Saudara sepupu ternyata bukan termasuk kategori mahram ya. Sehingga kalau menikahi saudara sepupu itu bagaimana? Maka menikahi saudara sepupu termasuk yang tidak kategori yang diharamkan. Di dalam fatwa tarjih juga pernah dibahas tentang menikahi saudara sepupu ya. Jadi menikahi saudara sepupu itu termasuk kategori yang dibolehkan. Jadi mahram itu ada mahram yang sifatnya muabbad, abadi, dan mahram muwaqqat ya. Mahram muwaqqat. Ini yang perlu kita ketahui ya. Mahram muabbad karena keturunan, karena persusuan, dan juga karena perkawinan. Nah, tapi karena perkawinan itu ada yang muakkad dan ada yang muabbad. Ada yang muakkad, ada yang muabbad. Nah, yang muakkad ya tadi kakak ipar, adik ipar, bolehnya istri ya.
baik dari jalur bapak maupun jalur ibu, ketika istri itu masih ada, masih menjadi istrinya, maka dia tidak boleh, laki-laki tidak boleh menikahi kakaknya, adiknya, atau buliknya, baik dari jalur bapak, dari perempuan tadi maupun bulik dari jalur ibu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dari fatwa tarjih tentang al-mahramat. Dengan demikian kita memahami siapa mahram kita, ya, dalam bahasa sehari-hari, siapa muhrim kita, ya. Siapa muhrim kita. Baik, saya kira itu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan kelihatannya, ya. Yang pertama dari Bapak Dipa Nugraha. Ini pertanyaan, kalau menikahi bekas istri kakaknya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Menikahi bekas istri kakaknya, berarti itu kan ipar, ya? Ya, ipar, ya. Ipar. Kakak ipar dari, karena istri dari kakaknya, ya. Ya, itu memang tidak termasuk kategori kategori yang ada di dalam ayat 23 An-Nisa, ya. Dalam ayat 23 An-Nisa maupun juga tapi mungkin para ulama, ya, memang tidak ada fatwa di tarjih di situ disebutkan apakah bisa dikiaskan dengan ayat 22 An-Nisa atau tidak, kan gitu, ya. Menikahi bekas istri kakaknya itu seperti sama nggak menikahi dengan bekas istri ayahnya, ya. Bekas istri ayahnya yang sudah dicerai. Nah, kalau dalam ayat 22 itu enggak boleh, ya. Wala tangkihu ma nakaha aba'ukum. Nah, kalau menikahi bekas istri kakaknya, ini tidak ada hukum keharamannya, tidak ada hukum yang mengharamkan, baik di ayat 22 maupun 23 maupun ayat 24. Maka itu, ya, kategori dibolehkan, wallahu a'lam. Berikutnya. Baik, berikutnya dari Bapak Maulana Askari. Mahram nikah karena sesusuan, apakah ada takaran ASI dalam hal ini? Apa yang penting ya menyusu saja? Yang kedua, bagaimana status anak dari hasil pernikahan sesusuan yang tidak diketahui? Ya, tadi sudah saya sampaikan, memang di kalangan para ulama itu ada perbedaan pandangan, ya, khilafiyah. Ada yang tidak membatasi. Tidak membatasi itu artinya asal seseorang sudah menyusu, maka itu sudah menjadi anak susu atau saudara susu. Nah, tapi ada yang membatasi minimal 3 kali persusuan, 3 kali menyusu, maka itu sudah termasuk itu anak susu atau saudara susu. Dan ini tidak ada kaitannya dengan takaran ASI-nya, ya. Tapi berapa kali dia menyentuhkan bibir, si bayi itu menyentuhkan bibir kepada ibu susunya, itu yang dihitung. Kalau saya lihat dari bacaan yang saya baca, jadi ada yang membatasi kalau sudah 3 kali, ya, sudah 3 kali menyusu ibu susu tadi, maka ibu susunya sudah menjadi mahram. Kemudian saudara sepersusuannya otomatis juga menjadi mahram. Begitu yang saya ketahui dari bacaan. Jadi bukan masalah takaran ASI-nya, tapi adalah berapa kali si bayi itu menyusu. Kemudian bagaimana status anak dari hasil pernikahan sesusuan yang tidak diketahui, maksudnya gimana? Tidak diketahui apanya?
Jadi dia tidak diketahui bahwa dia saudara sesusu, kemudian menikah, barangkali begitu. Mungkin Bapak Mungkin seperti itu ya. Askari bisa menjelaskan maksud pertanyaannya. Belum bisa. Ya. Jadi jadi kalau tidak tahu, ya namanya tidak tahu, ya pernikahannya masih jalan. Tapi begitu ketahui maka nikahnya ya batal demi hukum ya. Karena sudah diketahui bahwa itu adalah mahramnya karena saudara sepersusuan ya, maka ya harus dipisahkan, diceraikan ya. Jadi karena itu sudah batal demi hukum ya. Kalau diketahui, tapi kalau tidak ketahui ya apa boleh buat, yang namanya tidak diketahui. Mungkin saudara sepersusuan tapi sudah pergi jauh di mana kemana ya, kemudian bertemu saling tertarik untuk melangsungkan pernikahan, sama sekali tidak tahu bahwa itu saudara sepersusuan, yaitu namanya tidak tahu ya apa boleh buat kan gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari Pak Hashim Asyari, Teknik Elektro. Pertanyaannya, menikahi istri orang tidak dibolehkan. Namun jika merusak keluarga orang lain, akhirnya cerai keluarga tersebut, kemudian baru dinikahi, gimana Ustaz? Baik, merusak keluarga orang lain itu tidak boleh. Jadi ya, yang penting ayatnya tuh bunyinya begitu, wal muhsanatu minan nisa. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang sedang bersuami. Ya udah gitu aja. Hukumnya begitu ya. Ya kita kan diperintahkan untuk menjaga diri kita, juga menjaga orang lain. Nah, kemudian kita tertarik kepada istri orang, kemudian kita merusak keluarga itu, kemudian akhirnya cerai. Nah, bagaimana kita menikah ya? Itu kan yang nggak boleh merusaknya tadi, merusak keluarga orang tadi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Namanya kalau sudah merusak ya sudah jangan. Selanjutnya Ustaz, dari Pak Soleh Hamini, psikologi. Pertanyaan, ada laki maupun perempuan yang memutuskan tidak menikah. Berikut menikah hukumnya. Ada laki-laki maupun perempuan yang memutuskan tidak menikah. Ya, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Karena an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi kalau seorang laki-laki atau perempuan tidak atau menetapkan dirinya, memutuskan dirinya untuk tidak menikah tanpa sebab-sebab tertentu ya, itu ya berarti dia melanggar sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin kalau ada sebab tertentu ya, mungkin dia punya penyakit apa yang nanti kalau dia menikah akan mungkin mesake atau ya mesake pasangannya, kira-kira begitu ya. Perempuan punya penyakit tertentu, kalau menikah nanti membuat pasangannya menjadi menderita, atau sebaliknya laki-laki punya penyakit tertentu, nanti kalau menikah kemudian tidak bisa melayani, membahagiakan istrinya, pasangannya. Kemudian dia memutuskan untuk tidak menikah karena sebab-sebab yang mungkin bisa diterima, maka itu tidak masalah. Insyaallah wallahu alam. Monggo itu Pak Soleh. Baik. Demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Muhammad Lutfi, dari Bapak Muhammad Lutfi. Bertanya, sekarang baru ngetren tentang nikah tapi child free. Ya, menurut pandangan Muhammadiyah, pripun Ustaz? Ya, menikah tetapi ingin tanpa anak gitu ya. Kira-kira gitu ya bahasanya ya. Child free itu child free tanpa anak gitu, tidak ingin punya anak gitu. Tidak ingin punya anak ya. Ya,
salah satu fungsi pernikahan itu adalah untuk mengembangkan keturunan, ya. Mengembangkan keturunan. Rasulullah mengatakan, wa inni muhibbun mukasiru ummati. Ya. Jadi kami sangat menyukai begitu banyaknya umatku, ya. Maka nikahilah, ya. Maka nikahilah, wa tazawwadu al-walud, ya. Ya, al-walud. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang subur, yang akan bisa melahirkan banyak anak, ya. Al-walud al-wadud, ya. Jadi nikahilah perempuan-perempuan yang al-wadud itu sangat mencintai, al-walud diperkirakan ya subur akan banyak anak. Jadi salah satu fungsi pernikahan itu ya untuk menghasilkan keturunan yang baik, yang soleh dan solehah, yang menjadi pejuang-pejuang agama. Nah, tapi kalau kemudian melangsungkan pernikahan ingin tidak punya anak, ya itu tidak sesuai dengan pernikahan sesuai syariat, ya, tidak sesuai dengan syariat. Kalau perkara orang sudah menikah, sudah berusaha, kemudian tidak diberi keturunan oleh Allah Ta'ala, itu lain masalah. Saya kira itu jawaban untuk Pak Muhammad Lutfi, ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Taufik Hidayat. Isi pertanyaannya adalah, apakah anak yang pernah diberi donor susu atau donor darah menjadi mahram, Ustaz? Ya, kalau itu donor darah tidak ada tidak ada ketentuan di dalam hukum mahram dalam ayat-ayat tadi, ya. Yang ada adalah persusuan. Nah, persusuan itu, rodoah itu, apakah susunya atau menyusunya? Nah, itu masalahnya di situ. Nah, kalau di dalam kitab-kitab yang saya baca itu menyusunya, ya, menyusunya. Kalau itu donor susu, kadang-kadang mungkin ada tabung susu atau bank susu, kira-kira, ya, bank susu. Lembaga yang mengumpulkan ASI dari berbagai macam ASI seorang ibu, ya, dari berbagai macam ibu, yang itu di bank ASI itu susunya itu diberi identitas apa enggak, ya. Misalnya susunya tidak diberi identitas, berarti ya kita tidak bisa menentukan itu susu siapa. Nah, kemudian yang meminum susu itu siapa saja. Nah, kita tidak tahu itu apakah yang meminum susu dari bank ASI itu menjadi saudara sepersusuan atau tidak. Jadi yang dihitung itu bukan minum susunya, tapi yang dihitung adalah menyusunya kepada tubuh seorang ibu, ya. Menyusu kepada anggota tubuh seorang ibu, jadi menyusu di puting ibu, ya. Jadi itulah namanya ibu susu. Nah, nanti ada anak perempuan yang lagi menyusu kepada ibu tadi, menyentuhkan bibirnya kepada puting susu ibu tadi, maka saudara perempuan, anak atau bayi perempuan tadi menjadi saudara sepersusuan. Ibunya menjadi ibu persusuan, perempuan atau orang-orang yang lain itu menjadi saudara sepersusuan. Maka kalau saudara sepersusuan antara laki-laki dan perempuan tidak boleh menikah karena termasuk mahram minar rodoah. Jadi rodoah itu adalah persusuan, artinya menyusunya itu, bukan air susu yang tadi kan ada pertanyaan tentang takaran tadi, ya, takaran. Apalagi kalau air susu itu diperah, kemudian dimasukkan ke dalam bank susu, bank ASI, nah itu semakin tidak diketahui. Nah, jadi mahram itu karena menyentuhkan bibir kepada puting seorang ibu. Wallahu a'lam bishawab.
Yang saya ketahui seperti itu. Baik, Ustaz. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Dian Hudiawati dan Bapak Adiwena Bapak Adiwena ya dari pihak UMS. Jadi sekarang sudah terjawab ya, Bu Dian dan Adiwena. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Bapak Dodi Avianto. Akad nikah secara virtual karena pandemi. Ini tidak tidak sesuai dengan topiknya. Silakan Ustaz, barangkali mau memberikan pencerahan. Akad nikah secara virtual itu sudah ada juga di fatwa Tarjih. Saya lupa tahun berapa ya. Itu sudah ada. Jadi akad nikah secara virtual ya pada dasarnya sah saja ya. Akad nikah secara virtual sah saja dilakukan. Artinya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan, kemudian mempelai laki-laki dengan walinya itu berbeda tempat, tapi sudah diyakini, apalagi kalau pakai Zoom, pakai ini kan mudah dikenali, maka itu akad nikah secara virtual itu termasuk sah, bisa dilaksanakan. Itu ada fatwa tarjih tentang itu. Baik, ya jawaban untuk Bapak Dodi Avianto. Kemudian ini pertanyaan dari arsitektur UMS nih, namanya tidak tertera. Pemahaman menjadi mahram tidak saja sebab kuantitas jumlah menyusui 5 kali lebih, tapi juga kualitas susuan sampai kenyang. Maka tadi Ustaz. Pemahaman menjadi mahram tidak saja sebab kuantitas jumlah menyusui 5 kali atau lebih, tetapi juga kualitas susuan sampai kenyang. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau ini kan jelas ya, bukan meminum ASI dari Bank ASI, tapi minum ASI dari seorang ibu susu ya. Nah, ya jadi memang ukurannya secara kuantitas itu ya memang di situ ada perbedaan ya, ada yang 3, ada yang 5 gitu ya. Saya tidak hafal ini kalau yang 5 itu mazhab siapa, yang 3 mazhab siapa, tapi yang jelas seperti itu ya. Kemudian kalau sampai kenyang itu tidak ada ketentuannya juga, tapi yang terpenting adalah berapa kali dia menyusu itu ya. Jadi bukan masalah sampai kenyangnya, tapi adalah berapa kali menyusu. Nah, yang membatasi berarti 3 atau 5 kali itu berarti dia sudah menjadi mahram. Tapi yang tidak membatasi berarti berapa kali pun, walaupun hanya 1 kali, sudah menjadi mahram. Itu memang khilafiyah di situ. Baik, barangkali ini pertanyaan terakhir Ustaz, jam 8.28 terkait dengan waktu penyusuan. Apakah harus satu periode yang sama? Misalnya anak sama-sama masih bayi menyusu bareng, ataukah yang penting menyusu sama ibu yang sama, walaupun berbeda waktunya? Ya, saudara persusuan itu yang terpenting adalah ibu yang sama. Ibu yang sama, meskipun misalnya seorang laki-laki sudah menyusu kepada ibu itu di masa bayinya, dia mungkin 2-3 tahun sebelumnya, kemudian 2-3 tahun sesudahnya seorang perempuan, bayi perempuan menyusu, maka itu sudah menjadi saudara sepersusuan. Jadi saudara persusuan itu menyusu kepada ibu yang sama, meskipun berbeda waktu. Baik, ya, terima kasih Ustaz jawabannya. Ini sudah akhir dari perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita ucapkan terima kasih, jazakallahu khair kepada Ustaz Dr. Samsul Hidayat atas paparannya, penjelasannya, dan jawabannya terkait dengan al-mahramat ini. Ya, barangkali Bapak Ibu semua masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu, nanti bisa disampaikan langsung kepada beliau ataupun nanti didiskusikan di grup dosen-dosen UMS, insya Allah nanti akan dijawab beliau.
Sekali lagi terima kasih Ustadz Samsul Hidayat. Kita akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.